Balance scorecard merupakan suatu analisa yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan. Dalam balance scorecard itu, kita dapat menganalisa dari sisi manajemen strategik dan manajemen operasionalnya. Di mana dalam manajemen operasional kita dapat menganalisa dari sisi keuangan, personal, barang, dan lain-lain. Kemudian dari sisi manajemen strategiknya kita dapat menganalisa dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, monitoring, pengendalian, dan evaluasi. Adapun hubungan antara balance scorecard dengan manajemen strategi. Nah, di bawah ini kita dapat melihat beberapa indikator antara balance scorecard dengan manajemen strategi yang saling berkaitan. Dari sisi balance scorecard yang pertama adalah what we want to be. Di situ kita dapat melihat dari sisi manajemen strateginya adalah perusahaan memiliki visi dan misi. Kemudian dari indikator yang kedua, what we have to do. Di situ perusahaan memiliki kebijakan, program, atau kegiatan. Nah, yang ketiga, we are we now. Di situ perusahaan dapat melihat dari analisis lingkungan strategiknya. Kemudian yang keempat, where should we go? Di situ perusahaan dapat membuat tujuan dan sasaran perusahaan tersebut. Kemudian yang kelima, how do we get there? Di situ dari segi manajemen strateginya akan menjawab strategi yang dipakai. Dari brainstormnya, dari penganggarannya. Kemudian yang keenam, do we succeed? Nah, di situ untuk melihat apakah perusahaan itu sudah berhasil atau belum, kita dapat melihat dari sisi pengukuran kinerjanya melalui evaluasi. Balance scorecard adalah suatu sistem manajemen strategik yang berbasis pengukuran, menetapkan aktivitas-aktivitas dalam suatu strategi dan memonitor kinerja strategi tersebut dalam mencapai tujuannya. Itu adalah pengertian dari Robert Kaplan dan David North. Adapun hubungan antara balance scorecard dan pengukuran kinerja. Yang pertama, pengukuran kinerja merupakan salah satu faktor penting dalam perusahaan atau organisasi. Selain digunakan untuk menilai keberhasilan organisasi, juga digunakan untuk menentukan sistem imbalan. Yang kedua, balance scorecard tidak hanya sekedar alat pengukur kinerja, tetapi merupakan suatu bentuk transformasi strategik kepada seluruh tingkatan dalam organisasi. Yang ketiga, pengukuran kinerja yang komprehensif tidak hanya ukuran-ukuran keuangan, tetapi penggabungan ukuran-ukuran keuangan dan non-keuangan sehingga organisasi dapat berjalan dengan baik. Manfaat balance scorecard dalam pengukuran kinerja. Yang pertama, mengelola operasi organisasi secara efektif dan efisien dengan cara memotivasi karyawan. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan dalam hal promosi, pemberhentian, mutasi, dan lain-lain. Yang ketiga, mengidentifikasi pengembangan dan kebutuhan diklat karyawan. Yang keempat, menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai bagaimana atasan menilai kinerja mereka. Yang kelima, menjadi dasar bagi pemberian reward ataupun punishment. Berikut adalah kerangka kerja dari balance scorecard. Yang pertama, dari visi, misi, dan strategi perusahaan. Di situ terdapat 4 perspektif yang mempengaruhinya. Yang pertama ada dari perspektif pembiayaan atau keuangan, kemudian dari perspektif customer, kemudian dari perspektif proses bisnis internal, dan dari perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. 4 perspektif pada balance scorecard. Yang pertama, perspektif finansial atau keuangan. Perspektif keuangan menjadi perhatian dalam balance scorecard karena ukuran keuangan merupakan konsekuensi ekonomi yang terjadi akibat keputusan dan kebijakan. Tujuan pencapaian kinerja keuangan yang baik merupakan fokus dari tujuan-tujuan yang ada dalam 3 perspektif lainnya. Customer, internal business process, learning and growth. Sasaran-sasaran perspektif keuangan dibedakan pada masing-masing tahap dalam siklus bisnis, yaitu tumbuh, bertahan, dan panen. 4 perspektif. Yang kedua, perspektif pelanggan atau customer itu dibagi menjadi 2. Yang pertama, kelompok inti, berisi pangsa pasar, tingkat perolehan para pelanggan baru, kemampuan mempertahankan para pelanggan lama, tingkat kepuasan pelanggan, dan tingkat profitabilitas pelanggan. Kelompok yang kedua adalah kelompok penunjang, yaitu atribut-atribut produk.
dari fungsi, harga, dan mutu, kemudian hubungan dengan pelanggan, dan citra serta reputasi perusahaan atau organisasi beserta produk-produknya. Nah, yang ketiga, perspektif proses bisnis internal. Proses bisnis internal mempunyai nilai-nilai yang diinginkan konsumen dan dapat memberikan pengembalian yang diharapkan oleh para pemegang saham yang meliputi inovasi, proses operasi, dan proses penyampaian produk atau jasa pelanggan. Yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau learning and growth, di mana balance scorecard itu mengembangkan pengukuran dan tujuan untuk mendorong organisasi agar berjalan dan tumbuh dengan tujuan menyediakan infrastruktur untuk mendukung pencapaian ketiga perspektif lainnya dengan memperhatikan faktor yang pertama, kepuasan karyawan, adanya keterlibatan dalam pengambilan keputusan, pengakuan akses untuk memperoleh informasi, dorongan untuk melakukan kreativitas dan inisiatif serta dukungan dari atasan. Yang kedua, kemampuan sistem informasi. Informasi yang dibutuhkan mudah didapatkan, tepat, dan tidak memerlukan waktu lama untuk mendapat informasi tersebut. Yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau learning and growth, di mana balance scorecard itu mengembangkan pengukuran dan tujuan untuk mendorong organisasi agar berjalan dan tumbuh dengan tujuan menyediakan infrastruktur untuk mendukung pencapaian ketiga perspektif lainnya dengan memperhatikan faktor yang pertama, kepuasan karyawan, adanya keterlibatan. Pengukuran balance scorecard itu dinilai dari 4 perspektif. Yang pertama, perspektif keuangan itu dapat diukur dari hasil keuangan seperti apa yang diharapkan oleh manajemen. Yang kedua, pengukuran perspektif customer dapat dinilai dari bagaimana memenuhi kebutuhan pelanggan organisasi. Yang ketiga, pengukuran perspektif proses internal adalah proses kerja kunci yang harus dilakukan untuk meningkatkan kontribusi lembaga. Kemudian yang terakhir, perspektif learning and growth itu dapat dinilai dari bagaimana mutu sumber daya manusia, organisasi, IT, dan anggaran dikelola dan dikembangkan. Balance scorecard sebagai kerangka keberhasilan implementasi strategi. Yang pertama, adanya mekanisme yang menerjemahkan strategi ke terminologi operasional dan mengkomunikasikannya ke seluruh organisasi. Yang kedua, sistem manajemen yang mengelola dan memfokus pada strategi. Yang ketiga, mekanisme yang dapat mendesain proses kegiatan kunci yang mampu mengungkit daya dorong strategi. Dan terakhir, mekanisme yang menyelaraskan antara strategi dengan tujuan-tujuan individu. Studi kasus pelanggaran akuntansi manajemen yang dilakukan oleh Tom Lembong, yaitu Tom Lembong adalah seorang manajer keuangan di sebuah perusahaan manufaktur besar yang bergerak di bidang elektronik. Perusahaan ini telah menikmati pertumbuhan yang stabil dalam beberapa tahun terakhir. Namun untuk mencapai target laba yang lebih tinggi, meningkatkan nilai saham perusahaan, Tom mulai melakukan beberapa praktek akuntansi manajemen yang meragukan. Nah, dampak dari hal tersebut menjadikan adanya kehilangan kepercayaan investor, di mana Tom Lembong melakukan pengakuan pendapatan yang belum selesai. Selain itu, dia melakukan manipulasi biaya produksi dan melakukan penyajian pelaporan keuangan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Adapun dampak yang lain secara moral, karyawan dan manajemen merasa kecewa dan kehilangan motivasi karena mereka menyaksikan praktek-praktek tidak etis yang dijalankan oleh pemimpin mereka.